Perkenalkan, nama saya Fira Sujufi Batu dari kelas MI2C dengan NIM 2505-102009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enkapsulasi beserta fungsi dan contoh programnya menggunakan scanner, G-Option, dan buffer reader. Apa sih itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah proses membungkus data atau variabel dan mindset atau fungsi ke dalam satu kesatuan yang disebut dengan kelas, lalu membatasi akses langsung ke data tersebut. Tujuannya supaya data lebih aman dan tidak sembarangan diubah dari luar kelas. Contoh sederhananya adalah sebuah ATM yang dimana kita hanya bisa menggunakan tombol dan menu yang tersedia, tetapi kita tidak bisa langsung mengubah uang di dalam sistem ATM tersebut. Nah, data di dalam sistem itu disembunyikan dan hanya bisa diakses lewat cara tertentu. Lalu fungsi dan tujuan enkapsulasi yang pertama adalah untuk melindungi data atau data hiding, yang dimana data kelas dibuat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Contohnya seperti private integer saldo, yang dimana artinya variabel saldo tidak bisa diubah sembarangan. Manfaatnya adalah untuk menghindari perubahan data yang tidak valid dan membuat program lebih aman. Yang kedua adalah untuk mengontrol akses data. Data itu diakses melalui getter atau mengambil nilai dan setter untuk mengubah nilainya. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, yang dimana struktur internal kelas bisa diubah tanpa mempengaruhi program lain. Jadi programmer itu bisa memperbaiki isi kelas tanpa harus mengubah semua kodenya. Lalu yang keempat itu untuk mempermudah maintenance, yang dimana karena akses data terpusat di metode getter dan setter, bugnya itu lebih mudah dicari dan programnya lebih rapi serta kodenya lebih mudah untuk dipelihara. Yang kelima adalah untuk meningkatkan reusability, yang dimana kelas bisa digunakan kembali di program lain dengan aman karena datanya sudah dilindungi dan aturan aksesnya sudah jelas. Ciri-ciri enkapsulasi yang pertama itu untuk menggunakan akses modifier, yang dimana akses modifier digunakan untuk mengatur hak akses data yang jenisnya adalah private, protected, dan public, yang dimana hanya bisa private itu hanya bisa diakses dalam kelas, dan protect itu bisa diakses kelas turunan, dan public bisa diakses dari mana saja. Lalu yang kedua adalah variabel biasanya private, yang dimana supaya datanya itu tidak bisa diakses secara langsung. Yang ketiga menggunakan getter. Getter digunakan untuk mengambil nilai variabel. Yang keempat itu menggunakan setter. Setter digunakan untuk mengubah nilai variabel. Lalu yang kelima itu data tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas karena perubahan data yang dilakukan lewat metode. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh program menggunakan scanner, yang dimana pada input Java atau scanner itu digunakan untuk mengambil library scanner seperti biasa, dan scannernya dipakai untuk input data dari keyboard, dan data kelas itu untuk membuat kelas benar-benar mahasiswa. Lalu kelas ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswanya. Lalu pada private string nama dan private integer umur. Private artinya data hanya bisa diakses di dalam kelas, dan ini adalah inti dari enkapsulasinya, dan nama itu bertipe string dan umur bertipe integer. Lalu pada public void set nama string nama, itu penjelasannya set nama digunakan untuk mengisi nilai nama. This nama berarti atribut dalam kelas, nama sama nama berarti parameter input dari user. Lalu pada public void set umur, yang dimana integer umur, terus this umur sama dengan umur itu digunakan untuk mengisi data umur. Lalu pada getter, public string get nama, return nama itu getternya digunakan untuk mengambil data, dan return namanya untuk mengembalikan nilai data. Lalu pada public integer get umur itu untuk mengambil data umur. Lalu untuk scanner input sama new scanner, sistem ini tuh membuat objek scanner bernama input. Lalu pada mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa itu untuk membuat objek kelas mahasiswanya. Lalu string nama sama input next line itu untuk menginput nama dari keyboard. Lalu pada integer umur sama dengan input next integer itu untuk menginput umurnya. Lalu pada MHS set nama dan set umur itu untuk mengirim data ke dalam atribut private menggunakan setter. Lalu sistem outprint MHS itu untuk menampilkan data menggunakan getter. Lalu program scanner ini adalah yang pertama untuk user memasukkan nama dan umur, data dikirim ke setter, lalu setter menerima data ke atribut private, lalu getter mengambil data dan data ditampilkan. Di sini saya akan nge-run programnya. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Lalu saya memasukkan umur yang dimana 20 tahun, dan ini hasil dari run-nya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh program yang kedua, yaitu G-Option, yang dimana pada import Java Swing G-Option Pane ini digunakan untuk library queue sederhana Java yang digunakan untuk membuat kotak dialog input-outputnya. Lalu pada private string nama atau private integer nilai, ini berfungsi untuk atribut dibuat private agar aman. Lalu pada string nama ini G-Option Pane show input dialog, masukkan nama ini untuk menampilkan kotak input namanya. Lalu pada integer nilai atau integer percent integer ini untuk penjelasannya di mana show input dialog itu untuk menghasilkan string, karena nilai harus integer maka memakai integer first integer. Terus untuk pada bagian siswa set nama ini dan siswa set nilai, yang mana untuk memasukkan data dimasukkan lewat setter. Lalu pada G-Option Pane show message dialog ini adalah outputnya, yang dimana untuk menampilkan pesan atau output dalam kotak dialog. Alur program G-Option ini adalah yang pertama yaitu user input data lewat dialog, terus yang kedua data masuk ke setter, lalu yang ketiga data disimpan dalam atribut private. Setelah itu getter mengambil datanya dan hasilnya tampil di message dialog. Di sini saya akan run. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang ketiga, yaitu Buffer Reader, yang dimana pada import Java IO Buffer Reader ini berfungsi untuk digunakan untuk membaca input keyboard dan menangani error input. Ini terletak pada mereka bertiga. Lalu pada bagian Buffer Reader yang ini itu berfungsi untuk penjelasannya adalah sistem ini, di mana itu input keyboard dan input stream reader itu untuk membaca karakter, dan buffer reader itu untuk mempercepat pembacaan inputnya. Lalu pada string judul ini dia berfungsi untuk membaca input teks. Lalu pada integer harga yang ini dia untuk readline-nya untuk menghasilkan string dan diubah ke integer menggunakan first integer. Lalu pada bagian buku set judul dan harga ini untuk menyimpan data ke atribut private. Lalu pada sistem out print ini buku ini judul buku dan harga ini untuk mengambil data dari atribut private. Di sini saya akan nge-run. Di sini saya akan memasukkan judul buku untuk matahari. Dan saya akan masukkan harganya mungkin sekitar 70.000. Dan ini hasil dari run-nya.